Halo semuanya, perkenalkan saya Teresia Oktaviani dengan NIM 121240055, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal yang sudah saya buat untuk minggu ini, yang dimana di sini saya membuat materi OOP, terus ada collection yang menggunakan, nanti kita akan menggunakan HashMap, terus ada topik Custom Exception Handling, ada topik OOP plus collection, yang dimana di sini kita menggunakan array list, lalu design pattern dan singleton, lalu ada topik collection dan priority queue, dan ada topik OOP plus collection untuk penggunaan HashMap. Juga ada materi untuk design pattern dan juga observer. Nah, di sini saya akan langsung membacakan serta menjelaskan soal yang pertama. Soal pertama ini ada shape kalkulator dengan abstract class. Nah, jadi deskripsinya di mana di sini kita disuruh untuk membuat program untuk menghitung luas dan keliling berbagai bangun datar. Jadi di sini disuruh untuk menggunakan abstract class shape sebagai kelas base class, lalu membuat subclass circle, rectangle, dan triangle. Jadi setiap shape-nya ini akan mencetak informasi sendiri melalui metode print.info. Nah, berikut struktur foldernya, lalu di sini contoh input dan outputnya juga sudah diberikan. Lalu di sini kita buka untuk folder shape kalkulator. Nah, bisa kita lihat di sini untuk kodenya circle. Oke. Jadi jadi yang pertama ini kita mulai dari shape-nya. Nah, di sini kan kita punya klasi shape. Nah, jadi klasi shape ini digunakan sebagai agar kita tahu bentuk spesifik. Karena itu kita menggunakan abstract class shape. Jadi di mana nanti abstract class shape ini akan mendefinisikan konsep umum. Nah, jadi untuk double area, perimeter, nah ini tuh nantinya akan diimplementasi oleh si subclassnya. Terus print info, yang dimana print info ini dia itu akan memanggil si array dan juga perimeter tanpa mengetahui bentuknya. Jadi ini adalah contoh dari polymorphism. Subclassnya yang pertama circle pakai rumus lingkaran, rectangle-nya itu panjang kali lebar, dan triangle pakai humus heron. Nah, lalu alurnya nanti di main class-nya, di main.java ini, yang dimana di main itu nanti ada list shape, yang dimana list shape itu akan berguna dan diisi dengan objek. Jadi kita akan memanggil looping dan juga memanggil si print info-nya akan mengeluarkan hasilnya nanti. Nah, jadi walaupun tipe datanya sama, namun hasilnya akan berbeda-beda. Nah, jadi inilah konsep penggunaan dari si polymorphism. Nah, di sini langsung aja kita run untuk yang pertama. Yang pertama kita masuk dulu ke folder si shape kalkulator. Nah, setelah kita masuk ke folder si kalkulator, kita jalanin dia, kita compile. Oke. Lalu kita buka readme. Nah, ini dia ada contoh inputannya. Kita masukkan yang pertama itu ada circle. Radiusnya kita buat 7, rectangle. Yang kedua itu kita masukkan rectangle, lebarnya 5, tingginya 3. Yang terakhir triangle dengan sisi A-nya itu 3, 4 untuk B, 5 untuk si C-nya. Nah, yang terakhir itu kita ketikkan done. Maka dia akan mengeluarkan hasil di mana diberitahukan bahwa shape circle areanya ada 153,94, perimeternya 43,98. Lalu untuk shape rectangle areanya 15,0, perimeternya 16,00. Untuk shape triangle areanya 6,00 dan perimeternya 12,00. Kenapa di belakangnya itu ada angka 2, di belakangnya? Karena tadi kita menggunakan fungsi 2%f, yang dimana itu menandakan bahwa akan mengambil 2 angka di belakang komanya. Terus kita masuk ke soal yang kedua, yang dimana soal yang kedua itu ada student grid manager dan HashMap. Jadi di sini topiknya itu menggunakan collection kan. Deskripsi soalnya di sini kita disuruh untuk membuat program manajemen nilai mahasiswa menggunakan HashMap. Jadi programnya dapat menambah, menghapus, dan mencari mahasiswa serta menampilkan nilai tertinggi dan rata-rata kelas. Nah, terus contoh input dan outputnya juga udah dikasih di sini. Kita lihat aja untuk soal yang kedua, yaitu Grade Manager. Nah, di sini ada nih ada
kode yang udah dibuat. Nah, yang kedua penggunaan hashmap kan. Jadi struktur utamanya di sini kita menggunakan private map string integer. Nah, ini tuh kita masukkan atributnya. Yang dimana kuncinya di sini adalah nama, lalu value-nya itu adalah sebagai nilai. Nah, di sini kan kita buat juga metode untuk add nih, yang public void add string name dan juga grade. Jadi di sini kita dapat menghitung rata-rata dan juga mencari nilai tertingginya. Lalu begitu juga untuk si remove. Remove ini adalah fungsi metode untuk menghapus. Lalu print stats ini nanti misalnya nanti kita masukkan inputannya, ada 2 orang yang kita input. Ketika nanti kita input masukkan stats, maka dia akan menampilkan siapa-siapa dia yang udah kita input. Jadi nanti di sini ada stream, di mana streamnya ini akan menghitung rata-rata yang dihitung menggunakan stream. Jadi dia lebih modern dibandingkan menggunakan looping biasa. Terus nilai tertingginya, di sini kita pakai collection.max yang dimana kita akan mencari nilai terbesar. Nah terus kita akan membuat hashmap untuk membuat pencarian data yang sangat cepat. Nih makanya kita buat new hashmap. Di mainnya, nah di mainnya inilah yang kita buat, dimana sistem outprintnya nanti akan mengeluarkan perintah add nama, nilai, lalu yang mau di remove siapa, statsnya siapa. Lalu kalau misalnya udah selesai kita akan menggunakan exit. Langsung aja kita coba run untuk ke soal yang kedua. Nah, di sini kita masukkan sesuai perintah add Teresia, nilainya 96. Nah, Teresia add, lalu kita add lagi boy, nilainya 87. Kita add lagi Devina, nilainya ada 94. Kita add lagi Susi, nilainya 98. Terus kita kita coba tampilinnya. Nah, stats ini tuh untuk menampilkan siapa yang nilainya paling tinggi setelah dirata-ratakan. Nah, jadi average-nya itu ada 93,75. Jadi rata-rata nilai dari keseluruhan itu yang udah kita input datanya adalah 93,75. Lalu topnya itu adalah si Susi karena dia memiliki nilai 98. Dia nilai tertinggi. Terus kalau misalnya kita remove. Nah, kita remove si Susi. Oke, Susi remove. Coba kita stats lagi dia. Maka statsnya average-nya sekarang menjadi 92,33 dengan top nilai itu adalah Teresia karena dia nilainya paling tinggi 96 setelah si Susi dihapus. Nah, terakhirnya kita exit aja. Lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu adalah bank account dengan custom exception. Jadi di sini kita menggunakan exception handling. Deskripsinya buat sistem bank account sederhana dengan 2 custom exception. Nanti ada nama filenya insufficient funds exception dan negative amount exception dengan menggunakan metode withdraw dan juga melempar exception yang sesuai jika kondisinya tidak valid. Nah, contoh input outputnya juga udah dikasih. Terus kita masuk ke dalam bank sistem, kita lihat ini dia. Nah, jadi untuk yang exception ini ada 2 exception. Yang pertama itu saldo tidak cukup dan juga jumlah negatif. Nah, di sini kita gunakan exception supaya errornya bisa ditangani dengan jelas. Ini tadi kan bank account, terus ini insufficient funds exception, terus ini negative amount exception. Nah, jadi metode depositnya itu jika jumlahnya negatif maka dia langsung throw exception. Terus kalau misalnya dia misalnya dia akan mengecek, maka dia akan mengecek negatif atau saldonya cukup atau tidak. Nah, jadi di dalam main ini dia itu membungkus semua try catch yang dimana programnya itu nantinya tidak crash. Jadi ini membuat programnya itu lebih aman dan juga jauh dari error. Nah, langsung aja kita coba run untuk soal yang ketiga. Kita masuk dulu ke foldernya, yaitu bank sistem. Nah, udah masuk ke bank sistem, terus kita compile dulu untuk Nah, di
di sini udah diminta nih jumlah masukkan jumlah deposit. Jadi kita masukkan jumlah depositnya itu 500.000. Maka dia akan menampilkan hasil deposit 500.000 sukses. Balance-nya sekarang ada 15.000. Nah, terus sekarang dikatakan nih masukkan jumlah withdraw. Jadi kita masukkan jumlah withdraw-nya itu melebihi dari si deposit 600.000. Maka dia akan menampilkan error, saldo tidak cukup, balance 500. Nah, sekarang kita coba lagi Java min cp bin min. Masukkan jumlah deposit, kita masukkan jumlah depositnya 500.000 lagi. Terus katanya masukkan jumlah withdraw, kita masukkan jumlah withdraw-nya itu 350.000. Nah, maka withdraw 350 sukses, balance-nya sisa uangnya 150.000. Nah, begitu untuk soal yang ketiga ini. Sekarang kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu CRUD mahasiswa dengan array list. Nah, jadi di sini kita membuat program CRUD data untuk mahasiswa menggunakan array list. Jadi implementasikan kelas mahasiswa sebagai model dan kelas mahasiswa service untuk operasi tambah, hapus, cari, dan tampilkan semua data. Nah, di sini udah dikasih juga untuk contoh input dan outputnya. Nah, langsung aja kita masuk ke kita masuk langsung ke mahasiswa CRUD ini. Kita lihat nah di mahasiswa di folder mahasiswa.java ini dia itu memasukkan, kita itu udah masukkan atributnya untuk sinim, nama, jurusan. Lalu konstruktornya ini dimana kita masukkan public mahasiswa, string name, string nama, string jurusan. Lalu untuk mengambil nilainya nanti, lalu kita menggunakan gather untuk mengambil nilainya. Lalu terakhirnya di override untuk menghasilkan namanya. Nanti itu hasilnya ada name plus nama plus jurusan. Terus kita masuk ke mahasiswa service. Mahasiswa service ini di sini tuh untuk masuk membuat konstruktor untuk si inisialisasi listnya, dimana nanti di sini kita ada fitur add, fitur delete, dan juga fitur find, dan juga fitur list. Nah, lalu di main Java ini, disinilah nanti dia bergerak untuk programnya itu bisa di run. Di sini kita menggunakan public state void, lalu ada fungsi while if untuk mencek apakah udah sesuai yang akan kita masukkan dan apa yang kita minta di si mahasiswa.java dan juga mahasiswa service.java-nya. Jadi di soal nomor 4 kelas mahasiswa ini, kelas mahasiswanya itu hanya sebagai model data. Mahasiswa service itu berisi semua logic seperti add, delete, dan get. Itulah tadi fungsi-fungsi yang ada nantinya di inputnya. Terus untuk delete-nya itu, jadi dia menggunakan stream dan juga lambda, bukan menggunakan looping manual. Nah, lalu kita masuk aja langsung ke soal yang nomor 4 ini. Kita masuk terlebih dahulu mahasiswa CRUD. Oke. Terus nah, perintahnya. Oke, langsung aja kita add-nya nim. Misalnya nim 55 langsung gitu ya. Nama Teresia, jurusan SI. Lalu kita add lagi, add nimnya 16 boy SI. Kita add lagi nim 1 misalnya Winfrey SI. Kita add juga misalnya 4. Kita add nim 4 Rowley IF gitu. Nah, lalu setelah kita add ini, maka kita akan tampilkan, kita list siapa-siapa aja yang udah ada. Di list lah bahwa nim 55 Teresia SI, 16 Boy SI, 1 Winfrey SI, lalu nim 4 Rowley IF. Nah, lalu kita masuk, kita coba nih untuk find. Kita find, dimana di sini kalau kita nge-find itu dengan nim, jadi kita find 16, coba find 16, maka muncul si boy. Lalu kita coba untuk delete. Kita delete si 01, nim 01 Winfrey dihapus, maka kita coba ulang list. Nah, yang tersisa itu Teresia, Boy, Rowley, karena tadi Winfrey udah dihapus. Nah, yang terakhir ya udah kita exit aja. Lalu kita masuk ke dalam soal yang ke 5. Soal yang ke-6. Soal yang ke-6 itu adalah singleton logger system. Nah, jadi dimana di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan desain pattern
singleton untuk membuat logger. Logger hanya boleh memiliki satu instance di seluruh program. Tambahkan level log info, warning, and error. Log disimpan ke file log.txt yang dimana nanti log.txt ini ada secara otomatis. Setelah nanti kita masukkan inputnya. Terus di sini kita masuk ke longer app ini, logger.java ini. Nah di sini dia berisi hanya untuk sebagai data awalnya aja. Terus di main inilah dia masuk untuk nanti kita bisa ngeran untuk di sinilah kontrol utamanya agar kita nanti bisa ngeran si logger.java-nya ini. Oke, terus kita jelasin bahwa si longer app ini kita coba aja langsung. Di longer app ini nanti dia akan menampilkan info pesan warning, pesannya apa, lalu errornya juga apa. Terus dia di sini menggunakan break. Di sini kita tidak menggunakan exit, makanya dia end object exit. Lalu di sini nanti ada penggunaan switch, di mana switchnya itu untuk case info, case warning, dan juga case-nya si error. Nah, terus di sini setelah kita menggunakan break di atas, maka dia nanti akan berfungsi lah si logger 2 untuk mendapatkan instance. Karena nanti ada dia, kalau misalnya hasilnya itu benar, maka dia akan menampilkan same instance sama dengan true. Nah, langsung aja kita coba ke implementasinya. Kita run. Masuk dulu ke foldernya, yaitu longer app. Oke, udah. Terus kita masuk ini. Nah, di sini kita masukkan nih perintahnya info server started. Nah, maka keluar dia info server started. Terus kita warning dia, warning memorinya udah memori 80%. Salah ketik. Warning memori 80%. Oke, terus kita masuk ke si error db failed. Nah, terus akhirnya kita exit. Setelah di exit, maka keluar dia same instance, dia itu berarti kan true, bahwa program kita itu benar. Terus kita masuk ke soal yang ketujuh, yaitu priority queue antrian rumah sakit. Yang dimana di sini kita disuruh untuk membuat sistem antrian pasien rumah sakit menggunakan priority queue pasien kritis. Nanti ada di situ tampilannya pasien kritis, baru dia dilayani lebih dahulu dari si sedang, kemudian si ringan. Lalu implementasikanlah comparable pada kelas si patient. Di sini udah dikasih untuk si input dan outputnya. Terus kita langsung aja masuk ke si hospital ini. Di sini ada dua file untuk si main.java sama patient.java. Nah, jadi di sini kita membuat sistem antrian untuk rumah sakit di mana prioritinya tadi ada kritis, sedang, dan juga ringan. Nah, untuk comparable-nya itu nanti digunakan untuk menentukan urutan. Terus untuk priority queue-nya itu secara otomatis dia akan mengurutkan datanya. Jadi nanti alurnya yang pertama itu kita menambahkan pasien, lalu queue urut otomatis, dan yang terakhirnya itu adalah poll satu persatu. Jadi pasien yang kritis itu dilayani lebih dulu seperti pada dunia nyata. Nah, dimana di sini di mainnya dia buat kelas untuk si main, lalu scanner untuk membacakan input, prioritinya agar nanti dia bisa mengambil prioritas secara otomatis. Terus ini nanti yang akan ditampilkan di input pertama sekali setelah nanti kita udah coba run. Terus ada di sini menggunakan switch untuk case kritis, sedang, dan juga ringan. Nah, dimana di sini case-nya ringan itu jika nanti formatnya prioritasnya apa, ringan kah, sedang kah, atau kritis kah, terus nanti namanya siapa. Terus untuk layani itu juga seperti itu, lalu exit itu keluar dari programnya. Lalu di patient di sinilah dia menampilkan meng-add si atribut nama dan juga priority. Lalu dia mengambil compare to siapa. Terus dia juga mengoverride untuk si toString.
siapa yang harus diprioritaskan. Lalu di sini kita menggunakan public unknown priority untuk si kritis, sedang dan juga ringan, sesuai apa yang dimasukkan, sesuai apa yang akan kita input nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam folder hospital queue ini. Nah, langsung aja kita coba untuk running dia, kita jalankan. Oke, tambah pasien, formatnya kritis nih, kita lihat di readme. Kita pilih nih, kritis, namanya si Siti. Nah, Siti kritis ditambahkan ke antrian, terus kita masukin lagi ringan bernama si Budi. Maka muncul Budi ringan ditambahkan ke antrian, terus kita masukkan lagi si sedang ini Dono sedang ditambahkan ke antrian. Nah, terus terakhirnya kita minta untuk layani antrian pasiennya ada sisi yang pertama, dia akan melayani si terlebih dahulu, lalu melayani Dono, lalu melayani Budi. Jadi dia sesuai urutan, sesuai siapa yang paling kritis sampai ke yang paling ringan istilahnya. Jadi yang paling kritis yang udah mungkin itu kita ibaratkan yang butuh masuk ke ruang ICU atau ke IGD. Lalu yang sedang seperti yang merasa tidak enak badan, terus yang ringan yang pilek, batuk gitu. Itu anggapan kita seperti yang ada di dunia nyata. Nah, terus kita masuk aja ke soal berikutnya. Soal ke-8 yaitu sistem login dengan HashMap. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat sistem login dengan register tanpa database menggunakan HashMap. Password di hashnya itu akan menggunakan SHA-256 sebelum disimpan. Program memiliki fitur register, login, dan validasi input. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke login app. Di sini udah dikasih untuk contoh inputnya. Ini ada hash.atil. Nah, jadi di sini login sederhana di mana di sini hash.atil.java digunakan untuk mengubah password menjadi hash SHA-256 di sini. Di sinilah berisi logiknya. Terus masuk ke dalam user service. Yang dimana user service-nya ini di sini itu kita buat public class untuk si user service, lalu ada private untuk si string agar nanti tidak diambil atau dapat dibaca datanya secara sembarangan oleh orang luar. Terus di sini kita menggunakan hash karena agar password itu tidak disimpan dalam bentuk asli. Yang dimana di sini dalam user service ini terdapat register dan juga untuk loginnya. Ini untuk register, lalu di sini untuk metode si loginnya. Nah, terus di sini konsepnya kita buat agar terjadi keamanan sistem. Terus di mainnya inilah di sinilah fungsinya agar bisa dijalankan di terminal. Terus kita langsung masuk aja ke foldernya login app. Oke, kita coba untuk login app-nya belum kita compile dari awal. Oke, perintah register, maka kita coba nih register si Andi. Password si Andi ini rahasia 1123. Register berhasil, lalu kita loginkanlah si Andi ini. Login Andi, masukkan password si Andi rahasia 123. Login berhasil, selamat datang Andi. Nah, kita coba si Andi ini login Andi, passwordnya kita buat rahasia 234. Maka dia akan menampilkan login gagal, password salah. Nah, lalu kita exit aja. Begitu untuk implementasi soal yang ke-8. Terus kita masuk ke soal yang selanjutnya. Yang ke-9 yaitu relasi dosen dan mata kuliah. Jadi di sini kita disuruh untuk mengimplementasi relasi one to many antara dosen dan mata kuliah menggunakan objek biasa. Lalu satu dosen dapat mengampu banyak mata kuliah. Tampilkan semua mata kuliah yang diampu tiap dosen.
Nah, di sini langsung aja kita masuk ke si dosen matkul. Nah, yang dimana di sini untuk si dosennya kita membuat relasi antara dosen dan mata kuliahnya. Jadi one to many itu satu dosen bisa punya banyak mata kuliah. Nah, di dosen ini tuh fungsinya yaitu untuk menyimpan list mata kuliahnya. Lalu di mata kuliah ini dia menyimpan referensi si dosen. Terus di main Java dia itu untuk kita bisa ngerannya di mana di sini. Nah, ini tuh kelas untuk menyimpan data mahasiswanya. Terus di sini public class main, lalu di sini menggunakan switch untuk case si add, lalu delete dan juga find, dan case list dan juga untuk exit. Nah, jadi add matkul itu dibuat relasinya dua arah. Nah, jadi di sini kita menggunakan mirip seperti relasi database namun di dalam objek. Nah, langsung aja kita coba untuk running. Oke. Kita masuk dulu ke dalam foldernya dosen matkul. Nah, ini contoh inputnya, nama dosen. Oke. Nah, kita di sini add name-nya, namanya, jurusannya, ini dia akan menampilkan listnya. Lalu jika kita find berdasarkan name, maka akan muncul di data si Andi. Oke. Begitu untuk yang soal lulusan matkul. Terus kita masuk ke soal selanjutnya yaitu soal yang ke-10, observer pattern notifikasi stok produk. Nah, di sini disuruh untuk mengimplementasikan observe pattern yang dimana untuk sistem notifikasi stok ketika stok produk berubah. Semua subscriber yaitu email notifier, SMS notifier, dashboard notifier mendapatkan notifikasi secara otomatis. Nah, di sini kita lihat. Nih, untuk dashboard notifiernya ini untuk nanti dia menampilkan update stok produk name dengan stoknya. Lalu email notifier ini di sini untuk menampilkan produk name-nya, lalu stoknya tinggal berapa. Di main-nya ini adalah fungsi untuk nantinya menjalankan semua yang udah ada kita deklarasikan di dashboard notifier, email notifier, produk, SMS notifier, dan juga stock observernya. Nih, oke, langsung aja kita coba run. Kita masuk ke foldernya si observer stock. Nah, masukkan nama produknya. Nama produknya itu adalah laptop. Coba kita ikutin. Laptop stok awalnya 2. Oke, stok awalnya 20. Perintahnya set stok baru exit. Nah, kita set lah. Kita set 2. Maka dia akan mengubah stoknya. Stok laptop tinggal 2. SMS alertnya laptop hampir habis, tinggal 2 unit. Update stok laptop sama dengan 2. Jadi ini tuh maksudnya kita itu set 2 yang dimana berarti 18 laptop itu udah laku. Nah, sisalah 2 laptop lagi. Terus kita coba set 0, habis gitu. Maka dia akan meng-email stok laptop tinggal 0, SMS alert laptop hampir habis gitu, tinggal 0 unit. Lalu dashboardnya update stok laptop sama dengan 0. Nah, begitu untuk soal yang observe stok ini. Nah, terus yang terakhir kita masuk ke dalam soal toko app. Yang dimana soal toko app ini ada tadi dia terlewat.
maaf Pak, terhapus untuk soal yang kelima. Nah, jadi soal yang toko app ini bisa kita lihat ya, dia tentang dia itu sellable. Lalu untuk produk dia akan menampilkan harga, price, dia akan mengambil price-nya, di mana di sini nanti di sini dia akan menampilkan apakah barangnya itu elektronik atau clothing. Kalau misalnya barangnya itu nanti elektronik, maka tampilkan harga asli untuk barang elektroniknya. Misalnya handphone, harga handphonenya 5 juta. Terus nanti dia akan menampilkan diskon. Jika dia mendapatkan diskon, maka buat diskonnya berapa persen. Terus untuk clothing juga seperti itu. Lalu nanti setelah itu hasilnya akan ditampilkan, lalu akan ditampilkan hasil akhir dari si barang yang dibeli secara clothing maupun elektronik. Nah, langsung aja kita coba ke folder si toko app ini. Nah, tambah produk. Nah, di sini kita pilih yang pertama itu elektronik. Nama produknya handphone. Harganya kita buat 13 juta. Diskonnya kita buat 2% aja. Maaf, salah. Kita ulang. Tambah produk elektronik. Nama produknya tadi adalah handphone. Harganya 13 juta. 2, 4, 5. Diskonnya 2%. Terus kita masukkan lagi dia clothing. Clothing ini kayak barang-barang kaos segala macam. Nah, kita masukkan nih kaos, harganya 500.000. Diskonnya 10%. Nah, udah. Terus kita ketik down untuk selesai. Maka dia akan menghasilkan harga setelah dia didiskon. Handphone harganya dari 13 juta menjadi 12.740.000. Terus untuk kaos dari harga 500.000 menjadi 450.000. Nah, udah, langsung aja ini kita keluarin. Sekian Pak untuk mengenai 10 soal yang telah saya buat. Jika masih banyak kekurangan dan juga salah dalam tutur kata serta menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih.